Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arfatunisa, NIM C1K0211, kelas A, Prodi Budidaya Perairan. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari mata kuliah Teknologi Pembenihan dengan tema seks reversal. Adapun jurnal yang diambil dengan judul Pengaruh Perbedaan Metode Seks Reversal menggunakan tepung testis sapi terhadap maskulinisasi ikan nila merah atau Oryctiomis niloticus. 1. Pendahuluan. Produktivitas ikan nila yang semakin meningkat seiring dengan meningkatnya permintaan ikan nila sebagai bahan pangan. Ikan nila relatif mudah dibudidayakan dan mempunyai laju pertumbuhan yang cepat. Namun, kendala saat ini yang masih banyak ditemukan adalah masih tingginya tingkat variasi ukuran pada proses pemeliharaan. Hal tersebut disebabkan masih mengaplikasikan pola budidaya ikan heteroseks atau ikan kelamin jantan dengan betina ditempatkan pada satu wadah budidaya yang disinyalisir akan menghambat keseragaman pertumbuhan dan akan mengakibatkan terjadinya pemijahan liar pada budidaya ikan nila. Pada umumnya, laju pertumbuhan ikan nila jantan tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan ikan nila betina, baik dalam pemeliharaan secara campur atau mixed sex maupun secara tunggal kelamin atau monoseks. Laju pertumbuhan nila jantan untuk mempercepat ukuran konsumsi sebesar 1,53 sampai 1,69 gram per hari. Lebih cepat dibandingkan dengan ikan nila betina yang pertumbuhannya hanya 0,83 sampai 1,05 per hari. Sucipto et al. 2000. Budidaya monoseks telah terbukti efisien dalam meningkatkan produksi ikan nila dengan dapat memperbaiki pertumbuhan biomasa ikan nila. Pillay dan Kuti 2005. Mengkaji dari hal tersebut, maka diharapkan para pembudidaya ikan dapat membudidayakan ikan dengan menggunakan tunggal kelamin atau monoseks. Jantan dengan menurunkan kandungan estrogen dalam tubuh ikan. Penurunan rasio estrogen terhadap androgen mengakibatkan terjadinya perubahan penampakan hormonal dari betina menjadi menyerupai jantan. Dengan kata lain, terjadinya maskulinisasi, karakteristik seksual sekunder. Diferensiasi pembentukan kelamin larva ikan nila dapat diarahkan menjadi tunggal kelamin pada awal setelah penetasan telur. Oleh sebab itu, maskulinisasi sebaiknya dilakukan pada umur 7-10 hari setelah menetas dan maksimal pada umur 17-19 hari. Suryanto 1994. Teknik seks reversal pada ikan nila dengan banyak dilakukan adalah dengan penambahan hormon sintetik 17 emetiltestosteron atau 17 metil. 2. Metode penelitian. Waktu dan tempat. Penelitian ini dilakukan di workshop budidaya ikan Politeknik Negeri Pontianak. Larva ikan nila didapatkan dari sumber induk yang dipijahkan. Larva diseleksi sebanyak 300 ekor atau 100 ekor per perlakuan dengan rata-rata panjang 0,8 cm dengan bobot 0,04 gram. Diletakkan dalam akuarium yang diberikan pakan benih dengan protein 40%. Dengan ukuran panjang, berat, dan umur tersebut, maka diasumsikan larva yang digunakan memiliki umur yang sama, yaitu 5-7 hari. Hormon yang digunakan adalah hormon metiltestosteron yang berasal dari testis sapi segar yang diekstrak menjadi tepung testis sapi yang telah dipersiapkan sebelumnya. Yang kedua adalah metode yang digunakan. Penelitian ini menggunakan metode rancangan acak lengkap dengan 3 perlakuan dan 3 kali ulangan pada setiap perlakuan, di mana setiap perlakuan dan ulangan terdapat 100 ekor larva. Perlakuan metode oral A dengan dosis 9% per kilogram pakan, metode perendaman B 9% per liter air, dan yang kecil adalah
kontrol tanpa diberi hormon. Semua perlakuan diamati selama 55 hari. Pada metode oral diberikan bahan pakan yang dicampur dengan hormon selama 55 hari, sedangkan perlakuan perendaman dilakukan dengan perendaman larva ikan yang telah diberikan hormon dan diberikan aerasi selama 30 jam. Rosminder DKK 214. Lalu diletakkan pengumpulan data persentase jantan pada setiap perlakuan. Yang ketiga adalah pengumpulan data. Satu testosteron larva disampling terlebih dahulu untuk ditimbang dan diukur totalnya. Hal tersebut untuk menentukan dosis pakan dan dosis hormon yang diberikan selama pengamatan. Persentase jantan diukur dengan cara mengamati larva. Setelah 55 hari, waktu pemeliharaan dilakukan dengan cara pengambilan sampel 50% dari populasi dengan ukuran benih sekitar 3-5 cm dan dilakukan pengamatan jenis kelamin. Pengamatan yang diamati dari ciri kelamin sekunder ikan nila jantan dan betina dapat dibedakan berdasarkan jumlah lubang di sekitar anus. Pada ikan nila jantan terdapat 2 lubang, yaitu lubang anus dan lubang urogenital. Sedangkan pada ikan nila betina terdapat 3 lubang, yaitu lubang anus, lubang ureter, dan lubang genital. Yang keempat adalah analisis data. Pada setiap perlakuan dengan 3 kali ulangan diuji statistik dengan menentukan perbedaan hasil presentasi jantan dari setiap perlakuan. Penelitian ini menggunakan software SPSS versi 23 dengan one way ANOVA untuk mengetahui perbedaan yang signifikan dalam setiap perlakuan. Yang ketiga adalah hasil dan pembahasan. Hasil pengamatan selama 55 hari menunjukkan adanya perbedaan antara setiap perlakuan dengan perlakuan kontrol. Presentase jantan dan tingkat kelangsungan hidup teramati pada setiap perlakuan tersaji pada tabel 1 berikut ini. Tabel 1, presentase jantan. Pada perlakuan 1, A1, jantan sebanyak 79% dan RR sebesar 92%. Perlakuan 1, A2, jantan 82% dan SR 98%, dan A3 adalah jantan 71% dan SR 97%. Dengan rata-rata jantan sebanyak 77,3 dan SR sebesar 95,6. Pada perlakuan 2, B1 mendapatkan nilai jantan sebesar 89% dan SR sebanyak 89%. Pada B2, jantan mendapatkan 82% dan SR 94%. Pada perlakuan 3, perlakuan 2B3, jantan sebanyak 86% dan SR sebesar 96%. Dengan rata-rata jantan 85,6% dan SR 93,3%. Dan yang terakhir adalah perlakuan ketiga, C1 mendapatkan jantan sebanyak 35% dan SR 78%. Perlakuan 3, C2, jantan 26,26%, sedangkan SR sebanyak 82%. Dan perlakuan 3C3, 32% jantan dan 80% SR-nya. Rata-rata yang didapatkan adalah dari jantan sendiri 31% dan dari SR-nya adalah 80%. Berdasarkan hasil pengamatan tersebut, diamati bahwa terdapat perbedaan yang nyata ada setiap perlakuan metode seks reversal, di mana perlakuan terbaik pada perlakuan dengan metode perendaman dengan nilai persentase jantan rata-rata 85%, sedangkan pada perlakuan dengan metode oral didapatkan rata-rata persentase jantan 77,3%. Sedangkan perlakuan kontrol tanpa adanya intervensi hormon metiltestosteron
dengan menghasilkan 31% jantan. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa metode seks reversal perendaman dengan tepung testis sapi terbukti efektif dapat meningkatkan persentase jantan jika dibandingkan metode oral maupun tanpa perlakuan. Kelangsungan hidup pada tiap perlakuan dilakukan dengan mengamati jumlah ikan yang mati selama pemeliharaan. Pada perlakuan dengan metode oral didapatkan persentase terbaik dengan persentase SR sebesar 95,5%. Sedangkan pada metode perendaman mempunyai nilai persentase sedikit di bawah perlakuan A, yaitu dengan nilai 93,3%, diikuti oleh perlakuan kontrol tanpa perlakuan, yaitu dengan nilai persentase RR sebesar 80%. A. Persentase jantan. Pengamatan persentase jantan dilakukan di akhir penelitian selama 55 hari dengan mengamati organ urogenital ikan nila, maka didapatkan pada setiap perlakuan mempunyai nilai yang berbeda. Dampak testis sapi bagi pemeliharaan pembentukan kelamin pada fase determinasi kelamin terbukti efektif dan dapat dijadikan salah satu bahan alami pengganti bahan sintetis yang mulai dibatasi penggunaannya. Pada perlakuan A dengan menggunakan metode oral, yaitu dengan cara mencampurkan pakan dengan tepung testis sapi, terbukti dapat meningkatkan presentasi jantan bila dibandingkan dengan perlakuan kontrol tanpa adanya hormon, di mana rata-rata presentasi jantan pada metode oral mencapai 77,3%, sedangkan pada perlakuan kontrol hanya 31% jantan sesuai dengan hasil penelitian dari Muslim 2010 yang menyatakan bahwa tepung testis sapi berpengaruh dalam maskulinisasi ikan nila sebesar 83,3% dengan menggunakan metode oral, namun hasil presentasi jantan terlihat berbeda dengan penelitian ini, di mana pada penelitian ini didapatkan presentasi jantan menggunakan metode oral yaitu 77,3%. Dengan hal tersebut memungkinkan disebabkan karena adanya perbedaan kualitas air yaitu suhu selama penelitian, di mana faktor lingkungan yang sangat berpengaruh terhadap pengarahan kelamin dan suhu. Pada setiap metode seks reversal yang digunakan mempunyai nilai presentase jantan yang berbeda-beda. Di samping kualitas kandungan hormon metil testosteron dalam tepung testis sapi, terdapat faktor lain yang mempengaruhi pembentukan kelamin pada ikan. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan seks reversal adalah ukuran dan umur ikan, lingkungan, spesies ikan, genetik, tipe hormon, dosis hormon, waktu pemberian hormon, lama pemberian hormon, dan cara pemberian hormon. Nagy et al. 1981, Hunter dan Donaldson 1983, Phelps dan Popma 2000, Dunham 2004, dan Muslim 2011. Yang kedua adalah kelangsungan hidup. Pada pengamatan kelangsungan hidup selama penelitian terlihat perbedaan setiap perlakuan. Hal tersebut dikarenakan pengamatan larva yang berbeda pada setiap perlakuan. Pengamatan selama pemeliharaan akan mempengaruhi daya adaptasi selama pemeliharaan, di mana makin banyak tahapan penanganan maka disinyalir dapat meningkatkan angka mortalitas selama pemeliharaan larva. Selama penelitian, angka kelangsungan hidup relatif cukup baik, yaitu perlakuan oral dengan angka kelangsungan hidup sebesar 95,6%. Selanjutnya, perlakuan perendaman, yaitu dengan kelangsungan hidup sebesar 95,6%. Selanjutnya, perlakuan perendaman yaitu dengan angka kelangsungan hidup sebesar 93,3%, sedangkan pada perlakuan kontrol tanpa pengaruh hormon mendapatkan angka kematian yang cukup tinggi dibandingkan dengan menggunakan hormon dengan angka kelangsungan hidup sebesar 80%. Perlakuan A dengan metode oral merupakan perlakuan terbaik. Hal tersebut dikarenakan
penanganan pada saat penebaran larva terbilang lebih efektif, sehingga dapat meningkatkan daya adaptasi larva terhadap lingkungan baru, di mana terlihat selama penelitian diamati bahwa kematian tertinggi pada awal penebaran larva. Sedangkan pada perlakuan B, yaitu perendaman mempunyai satu tahapan yang riskan, yaitu perendaman larva pada wadah baskom selama 30 jam. Walaupun dengan suplai aerasi kualitas air selama 30 jam tanpa adanya pengadukan yang signifikan, selama perlakuan diidentifikasi penyebab kematian yang banyak pada tahapan penebaran awal larva di kolam pemeliharaan. Hal tersebut selaras dengan hasil penelitian Irma Sari DKK 2012, di mana kelangsungan hidup ikan dengan metode perendaman dengan tepung testi sapi berkisar antara 16-21%. Hal tersebut dikarenakan adanya kegiatan penyiponan sehingga ikan mengalami kematian. Nah, adapun kesimpulan yang didapatkan dari data ini yaitu tepung testi sapi berpengaruh nyata terhadap presentasi jantan ikan nila dengan perlakuan terbaik yaitu perendaman dengan persentase jantan 85,6%, sedangkan persentase kelangsungan hidup terbaik didapatkan dengan perlakuan oral dengan nilai SR sebanyak 95,6%. Demikian presentasi yang bisa saya lakukan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.